Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Sidik. Saya akan menyampaikan sebuah rangkuman materi yang telah disampaikan 2 pekan lalu oleh dosen pengampu pemikiran dan sistem ekonomi Islam, yakni Bapak Muhammad Jaini El-Wahyu SPD MPD, dengan judul Konsep dan Implementasi Kebijakan Ekonomi Islam dari Nilai Dasar hingga Kebijakan Fiskal dan Moneter. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan ekonomi Islam? Jadi, kebijakan ekonomi Islam ini merupakan seperangkat aturan dan strategis yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Dalam pandangan Islam, ekonomi tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Islam dibangun atas dasar nilai-nilai utama seperti tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Dari nilai-nilai inilah kemudian lahir berbagai instrumen ekonomi Islam yang membentuk dasar bagi kebijakan ekonomi makro seperti zakat, kharaj, ghanimah, faiz, dan jizyah. Semua instrumen tersebut berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dalam sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Slide selanjutnya, yakni kebijakan ekonomi Islam dalam tataran makro. Dalam konteks ekonomi makro, kebijakan ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kebijakan fiskal real dan kebijakan moneter non-real. Pertama, kebijakan fiskal real. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, terutama dalam hal pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Dalam sistem modern, hal ini tercermin dalam APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara dapat berasal dari pajak, zakat, maupun sumber-sumber non-pajak. Pengeluaran negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan sosial. Ketika pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, maka terjadilah defisit. Sedangkan jika pendapatan lebih besar, terjadilah surplus. Dalam ekonomi Islam, defisit dan surplus bukan hanya masalah angka, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab moral pemerintah dalam pengelolaan amanah publik. Contohnya, pada APBN 2025, kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat sesuai prinsip keadilan sosial. Dan yang kedua nih, keadilan moneter non-real. Kebijakan moneter berkaitan dengan pengaruh jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam konteks Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia yang disingkat dengan BI. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan moneter harus menjaga kestabilan nilai uang tanpa melibatkan praktik riba, spekulasi, dan ketidakpastian, yaitu dengan gharar. Tujuannya adalah menjaga kestabilan nilai tukar, mengontrol inflasi, dan memastikan agar peredaran uang benar-benar mendukung aktivitas ekonomi real, bukan sekedar transaksi finansial yang bersifat spekulatif. Dengan demikian, kebijakan moneter Islam menekankan keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor produksi agar tercapai keadilan ekonomi. Cukup sekian hasil dari rangkuman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.